Perkenalkan lur, nama saya Icang Pensi. Pernah nakal, sekarang insyafia. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film bergenre horror thriller action, yaitu Haunted tahun 2022. Bercerita tentang sekawanan pemuda yang berniat mencuri barang antik di rumah keluarga Sultan. Namun naasnya mereka tidak tahu siapa yang dihadapi dan tradisi apa yang biasa dilakukan untuk menghukum orang-orang bersalah. Seperti apakah jalan ceritanya? Langsung aja kita ke titik-titik pertanyaan. Laknat dari dulurku Ensu Trisno ya, Cak. Mau nanya, kalau Dajjal banyak pengikutnya, apakah bakal centang biru? Sebuah pertanyaan yang tolol ya sebenarnya ya. Verified memang centang biru lur, tapi langsung di-report sama Nabi Isa pastinya. Monggo sekejaken. Berlatar di Inggris, film dimulai dengan 4 pencuri spesialis barang antik, yaitu Leon sebagai pimpinan, adik kandungnya Chess, serta 2 temannya Fix dan Todd. Tidak pakai Mereka berencana mencuri lukisan di sebuah rumah tepat ketika sepasang suami istri pemilik rumah sedang pergi. Chess akan berjaga di mobil sedangkan 3 orang lainnya mulai membobol pintu rumah. Setelah alarm dimatikan, mereka pun mulai hunting lukisan-lukisan di sana. Tapi tiba-tiba Chess melihat mobil pemilik rumah kembali karena dompet istrinya ketinggalan. Chess pun langsung memperingatkan teman-temannya dan untungnya mereka bisa bersembunyi tanpa ketahuan. Keempat perampok ini pun akhirnya berhasil menggasak lukisan senilai $25.000 yang bahkan bisa dijual dengan harga 10 kali lipatnya, dan inilah diburu. That's worth 25k. They're back. The fam's back. Keesokan harinya, kakak beradik Leon dan Chess pun menyerahkan lukisannya ke seorang mbak pemilik toko antik bernama Gregory, yang ternyata selama ini dialah yang memberi pekerjaan lur, dan mereka dibayar dengan sejumlah uang. Gregory pun sempat menawarkan pekerjaan lainnya dengan bayaran yang sangat besar, namun Leon langsung menolaknya. Setelah membagi uang ke teman-temannya yang sedang asyik main biliar, Leon pun mengatakan jika dia tidak mau melakukan pekerjaan haram itu lagi karena uangnya sudah cukup untuk biaya kuliah adiknya Chess. Tapi sayang mereka semua termasuk Chess ingin melanjutkan pencurian lagi untuk menambah pundi-pundi uang demi kebutuhan hidup. Singkat cerita, mereka pun menerima misi selanjutnya dari Gregory, yaitu mencuri pisau berburu seremonial yang dimiliki keluarga kaya rasa Redwick. Kaya raya lur. Setelah mencolong mobil van senemunya, malam harinya mereka pun mulai membobol kediaman keluarga Redwick yang memiliki halaman sangat-sangat luas dan rumahnya bak istana. Sounds about right. Menurut informan mereka, tidak ada seorang pun di rumah karena keluarga Redwick sedang pergi liburan main ski. Karena rumah yang sangat besar, Chess yang selama ini hanya berjaga di dalam mobil pun diizinkan abangnya Leon untuk ikut mencuri, agar barang yang mereka incar bisa segera ditemukan. Seperti biasa, ketika pintu dibuka, alarm pun langsung menyala dan mereka segera mematikannya. Di dalamnya ada sangat banyak barang-barang antik dan mereka pun membagi tugas. Leon dan Chess ke lantai 2, sedangkan Fix dan Todd di lantai 1. Setelah muter-muter cari pisau berburu, Leon dan Chess pun sadar jika ada orang di dalam rumah itu karena pintu yang awalnya terkunci tiba-tiba terbuka. Lalu yang terjadi? We're not alone. Hello. Looks like you picked the wrong house. Iya, ternyata keluarga Redwick masih ada di rumah. Saat sudah tersadar, keluarga Sultan ini membawa mereka pergi ke suatu tempat dalam kondisi terikat. Pak supir sekaligus pawang anjing yang sebut saja Pak Ijo mengeluarkan mereka secara paksa dan dihadapkan ke Bu Catherine Redwick atau panggilannya Cat yang membawa pisau berburu. Meskipun bisa saja Cat memanggil polisi, namun karena sistem peradilan yang berlaku dianggapnya kurang adil, maka Cat beserta keluarganya akan mengadili mereka secara langsung. Anehnya lur, mereka tidak dibunuh, tapi disirami air kencing juga dibiarkan lolos begitu saja. Good luck and Godspeed.
Semua barang-barang telah disita, mereka pun berusaha mencari jalan raya terdekat, tapi ternyata area itu adalah area hutan yang sangat luas. Tak lama kemudian mereka melihat sekelompok orang berkuda dengan pakaian khas Inggris dan membawa senjata, juga beberapa anjing pemburu. For your information saja lur, di Inggris sempat ada tradisi berburu rubah memang, yang sama persis kayak sekarang ini lur, keliling pakai kuda, pakaian, senjata, juga membawa anjing-anjing pemburu untuk tujuan hiburan, ya kan? Tapi sekarang pemerintah Inggris sudah melarang karena perburuan rubah itu dianggap terlalu sadis dan tidak berkeprihewanan. Mereka pun bertanya-tanya, bro, bukannya berburu rubah sudah dilarang? Sontak Chess dan kawan-kawan pun sadar jika yang diburu bukanlah rubah, namun mereka berempat pakai acara nyolong sih. Oh, don't tell me you're tired already. Ternyata orang-orang berkuda itu tak lain tak bukan adalah keluarga Redwig yang terdiri dari ibu Cat, saudaranya bapak Hugo, anak dari Hugo yaitu Miles, dan si Mbah Remington. Dengan santainya mereka membiarkan komplotan pencuri kabur untuk sementara waktu agar lebih greget ya kan memburu mangsa yang ketakutan. Sementara itu Chess DKK terus berlari sampai ke batang pohon raksasa dan mengambil kayu sebagai persenjataan. Lalu di tengah perjalanan tanpa mengetahui arah, mereka pun sampai di kawasan yang penuh dengan jebakan beruang. Masalahnya jebakan tersebut sengaja ditaruh di rumput-rumput tinggi yang tentunya sangat sulit ditemukan. Sekarang mereka harus berjalan lebih berhati-hati, namun mereka kembali mendengar suara dengung dari alat tiupan yang artinya keluarga Redwig semakin dekat. Jelas mereka pun langsung berlari bermodalkan bismillah agar tidak terkena jebakan. Lalu ketika mereka akan menaiki tembok, Todd pun kepleset dan kakinya terkena jebakan beruang. Chess dan Leon pun segera membantunya bebas, namun sayang Leon yang berusaha memanjat lagi diterkam oleh anjing-anjing pemburu. Sampai akhirnya dia tidak bisa terselamatkan dan langsung dikoyak-koyak. I told you they wouldn't get far. Todd yang sudah sekarang diletakkan tepat di hadapan keluarga Redwig yang sedang bersantai minum nutrisari susu. Tanpa ada perasaan ragu dan iba sedikit pun, Buket menggorok leher Todd menggunakan pisau berburunya. Setelah itu darahnya pun dilap dipeperkan ke pipinya Miles dan pisau antik tersebut diberikan kepadanya. Sebagai bentuk dari tradisi juga kebanggaan karena Miles pertama kalinya ikut berburu. Di lain sisi, insiden tersebut membuat Chess sangat terpukul dan emosional. Dia ingin membalas perbuatan keluarga Redwig dengan lebih kejam. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun sampai di jalan setapak dan tak lama kemudian terdengar suara mobilnya Pak Ijo. Dengan cerdiknya Fix berpura-pura mati untuk memancing Pak Ijo agar lengah, dan yang terjadi. Wait, Todd, give me one of them. Bring the 4x4. Looks like you found one of them. I'm up at Bench Hill. Boom. Mereka pun berencana kabur dengan mobil Pak Ijo, tapi halah, kunci mobilnya dibawa Pak Ijo dong. Karena terdengar bunyi dengungan keluarga Redwig lagi, mereka pun terpaksa berlari menjauh dari sana. Sampai akhirnya terlihat jejak ban yang mana Chess menduga ada peternakan orang lain di dekat sana. Karena darah di kaki Todd juga air seni di sekujur tubuh mereka membuat anjing pemburu bisa mengetahui lokasi. Todd pun nekat akan mengalihkan perhatian, sedangkan Chess dan Fix diminta pergi mencari peternakan tersebut. Singkat cerita, sesampainya di komplek peternakan, ternyata di sana tidak ada orang. Chess pun berniat akan mencolong mobil tua di sana, namun kali ini harus menggunakan kunci karena mobilnya sudah terlalu berumur. Mereka berdua pun akhirnya membobol salah satu rumah untuk mencari kunci mobil, namun sayang tidak berhasil ditemukan. Di lain tempat, keluarga Redwig menyadari jika Chess and the Gang telah berpencar dan mereka juga membagi dua kelompok. Miles dan ayahnya Hugo pergi ke tempat Chess dan Fix, sedangkan Cat dan Remington menuju ke tempatnya Todd. Todd yang tahu akan dikejar pun meninggalkan perban kakinya di dekat sungai dan pengalihan perhatian pun berhasil. Lalu diam-diam Todd mengambil walkie-talkie milik Pak Ijo di mobilnya saat dia sedang pipis enak. What the devil? Well, Uncle, we seem to have been led astray.
Hugo dan Miles yang sudah sampai peternakan dengan psikopatnya bernyanyi untuk memancing Chase dan Fix keluar. Tapi mereka berdua tidak gentar. Chase pun punya ide untuk meledakkan ruangan dengan cara menyalakan gas kompor, juga mengoven barang sampai terbakar. Lalu ketika Miles mulai masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Turn on the gas. These are humans. Miles yang terkena ledakan secara telak pun tewas seketika, dan sang ayah Hugo hanya bisa menangisi kematiannya. Kedudukan 1-1 ya kan lur. Sedangkan Chase dan Fix yang baru kabur pun bertemu dengan Todd. Mereka menyemprotkan baygon lavender ke tubuh agar mengaburkan penciuman anjing dan segera pergi dari sana. Lalu tak lama kemudian Cat yang tahu walkie-talkie Pak Ijo telah dibawa pun langsung menghubungi mereka. Chase sempat berbohong jika mereka sudah menghubungi polisi, tapi Cat mengatakan, dasar pendusta, tidak ada siapapun yang bisa kalian kontak di area ini. Cat juga memberitahu bahwa seluruh tanah di sana adalah milik keluarganya, jadi tidak ada yang namanya tempat perlindungan dan tidak ada jalan keluar. Di saat yang sama, titik koordinat walkie-talkie mereka berhasil dilacak dan tentunya akan segera diburu. Police are on the way. There's nobody within range who could possibly be of it. There is no refuge. There is no escape. You are trapped and you live or die. This is my land, all of it. See you soon, Charlie. Karena tidak tahu ke arah manakah mereka harus pergi, Chase pun naik ke puncak pohon agar bisa melihat lebih jelas. Chase akhirnya bisa melihat seonggok desa sekitar beberapa kilo dari sana. Mereka pun segera OTW dan di saat yang sama keluarga Redwig sudah semakin dekat. Namun karena luka Todd semakin parah dan akan menghambat perjalanan mereka, Chase dan Fix mengalihkan perhatian keluarga Redwig, sedangkan Todd diminta kabur ke desa duluan. Tapi sayangnya Hugo yang berada di sisi lain hutan berhasil menemukan Todd. Duel pun terjadi di antara mereka dan akhirnya mendengar suara tembakan tadi, Cat pun segera mengeceknya dan ternyata mereka berdua telah tewas. Todd mati tertembak dan Hugo mati tertusuk. Sementara Remington bersantai sejenak dengan Pak Ijo dan pelayan-pelayannya. Tapi tiba-tiba datanglah Chase dan Fix yang langsung menodongnya, juga membalas menyiramkan air seni ke Pak Ijo. Secara diam-diam Remington pun mengambil pisau dan ketika dia akan menusuk, Fix pun langsung menembaknya. Melihat itu Pak Ijo yang murka menyekap Fix, namun Chase tidak tinggal diam. Dia melepaskan anjing-anjing pemburu yang seketika menyerang Pak Ijo karena tubuhnya telah dilumuri air seni. It is much harder than it looks. Dengan mobil milik Pak Ijo, Chase dan Fix pun gercep OTW ke desa sebelah. Tapi naasnya karena ada rubah di tengah jalan, Chase yang terkejoet pun langsung membanting setir. Dan yang terjadi, ini seonggok kayu besar nancep di pundaknya Fix lur. Chase pun langsung memundurkan mobil, lalu dia memapah Fix menuju ke desa tersebut. Tapi karena lukanya yang terlalu parah, Fix tidak sanggup berjalan lagi. Saat mengalami sakaratul maut, Fix berpesan agar Chase harus selamat dan menjalani hidup yang lebih baik di kota lain. Chase pun berjanji akan menuruti permintaan Fix dan dia terpaksa meninggalkannya sendirian. Hingga tak lama kemudian Fix akhirnya tewas. Swear you will, Charlie. Swear you will, Charlie. You will not. I'm done. Alhamdulillahnya Chase sampai di sebuah desa. Dia masuk ke warkop di sana yang penuh penduduk sekitar. Melihat Chase yang panik dan ketakutan, mereka pun menenangkannya, memberikan aqua seliter makanan dan mantel, juga menelpon pihak kepolisian. Chase yang awalnya merasa dilindungi sontak berubah 180 derajat karena melihat alat tiup yang sama di warkop, ada tapal kuda, juga artikel tentang event berburu keluarga Redwig, yang mana artinya penduduk di sana juga sekomplotan dengan
menyelamatkan keluarga psikopat itu. Wah, nggak pakai lama Chase pun langsung kabur dan untungnya bertemu dengan polisi yang barusan sudah dipanggil. Betapa leganya Chase karena polisi itu akan mengantarkannya pulang. Namun ternyata polisi di sana juga berpihak dengan keluarga Redwig. Dan Chase pun hanya bisa berteriak karena dia dibawa kembali ke rumah mengerikan itu. Hey, you gone the wrong way. Cat sudah menunggu kedatangan Chase di rumah, namun tanpa disangka-sangka Cat malah memberikan uang penuh setas karena Chase telah memenangkan permainan dengan bertahan hidup dari perburuan mereka selama 24 jam dan peraturan ini sudah menjadi tradisi turun-temurun keluarga Redwig yang tidak boleh dilanggar. Meskipun anggota keluarganya telah mati dan Chase nantinya bisa lapor ke polisi atas semua insiden yang terjadi, tapi Cat tetap membiarkannya pergi karena menurutnya tidak ada seorang pun yang percaya dengan cerita Chase dan semua mayat juga sudah disingkirkan. Bukan hanya diberikan uang, tapi Chase juga mendapatkan door prize mobil van untuk pulang ke rumahnya. You earned it. Go to the police and tell them your story. But who will they believe? You're just gonna let me walk? You have my word. Dalam perjalanan, Chase masih tidak habis fikri atas semua kejadian di luar nalar yang menimpanya. Lalu di akhir film kita diperlihatkan Gregory yang baru akan pulang dari toko antiknya mendapatkan sebuah paket kiriman dari Chase yang berisi alat tiupan antik persis seperti milik keluarga Redwig. Lalu tak lama kemudian terdengar suara sirine polisi. Itu artinya Chase telah melapor ke polisi bahwa Gregory selama ini berbisnis barang antik dari hasil mencuri dan membuat kakaknya juga kedua temannya tewas. Buyar, sebuah film yang menunjukkan bagaimana orang-orang kaya mampu menyalahgunakan dan mengeksploitasi kekuasaan, juga kerap kali menganggap diri mereka lebih tinggi dari orang lain. Itu. Assalamualaikum lur.